Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mahardika Saputri dari kelas Manajemen 19A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen risiko operasional. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Selanjutnya, tujuan utama manajemen risiko operasional. Tujuan utama manajemen risiko operasional ke depan adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Kategori risiko prosedur. Contoh kejadian risikonya, yang pertama kelalaian marketing, yang kedua pengendalian tidak memadai, yang ketiga kesalahan pemasaran produk, yang keempat pencucian uang. Yang kedua ada risiko manusia. Contoh kejadian risikonya terlalu bergantung pada karyawan tertentu, kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu. Yang ketiga, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya yaitu kesalahan input data, kesalahan pemrograman. Yang ketiga ada problem keamanan sistem dan teknologi. Yang keempat, risiko eksternal. Contohnya bencana alam, tsunami, kebakaran, dan lain-lain. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Pelaksanaan kebijakan prosedur dan penetapan limit untuk risiko operasional perusahaan perlu menerapkan yang pertama, strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor pertimbangan ekonomi dan industri organisasi bank. Yang kedua, tingkat risiko yang akan ditimbulkan dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Yang ketiga ada kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis, lini bisnis, dan aktivitas pendukung. Yang keempat, limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan, serta memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Pengukuran risiko operasional. Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama, risiko suatu aktivitas atau risiko intern. A. Pengamatan frekuensi versus dampak. Terdapat 4 jenis utama kejadian, yaitu low frequency atau low impact, low frequency atau high impact, high frequency atau high impact. B. Kerugian yang diperkirakan versus kerugian yang tidak diperkirakan. Metode yang dapat digunakan antara lain yang pertama ada Risk Control Self-Assessment atau RSCA. Manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan berbeda. Yang kedua ada Key Risk Indicator atau KRI. KRI digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Yang ketiga ada Loss Event Database atau LED. LED adalah alat manajemen operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan.
Khusus untuk industri keuangan di Indonesia, OJK menetapkan 3 model yang dapat digunakan dalam menghitung kejadian penyediaan modal minimum, yaitu yang pertama pendekatan indikator dasar. Khusus untuk industri keuangan di Indonesia, OJK menerapkan 3 model yang dapat digunakan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu yang pertama pendekatan indikator dasar, yang kedua pendekatan terstandarisasi, yang ketiga pendekatan pengukuran lanjut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.